uang cash itu harus kalian terima. Masa harus QRIS? Nenek-nenek itu kan nggak ada QRIS-nya. Gimana? Udah telepon itu bos kalian dulu. Cepat. Emosi seorang pria di dalam video ini tak terkendali setelah melihat seorang nenek ditolak saat hendak membeli roti dari sebuah toko. Pria itu memprotes kebijakan toko yang hanya menerima pembayaran non-tunai. Sementara si nenek tidak memiliki akses untuk mode pembayaran tersebut. Setelah diunggah ke media sosial, beragam tanggapan muncul hingga akhirnya pihak toko roti buka suara. Menanggapi polemik yang terlanjur menyebar di publik, manajemen toko berdalih menggunakan sistem pembayaran non-tunai bertujuan semata-mata untuk memudahkan pelanggan. Selain mendapat tanggapan tajam dari publik, ternyata Bank Indonesia juga turut bereaksi atas viralnya kasus ini. Dalam unggahan di media sosial resmi, BI menegaskan bahwa penolakan terhadap rupiah dalam pembayaran bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Itu ada pilihan di transaksi sistem pembayaran, kita menyediakan ada dua cara, bisa cash, bisa tunai, bisa non tunai. Jadi masyarakat punya pilihan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan jelas menyebut bahwa setiap orang dilarang menolak rupiah yang digunakan sebagai pembayaran kecuali jika keaslian uang diragukan. Tidak hanya sekedar imbauan tetapi juga ada ancaman pidana bagi siapapun yang melanggar. Hukuman berupa minimal kurungan 1 tahun atau denda hingga 200 juta rupiah. Namun sayangnya penolakan pembayaran menggunakan uang tunai belakangan justru marak ditemukan. Tidak hanya sekedar penolakan metode bayar, tetapi praktek seperti ini juga sebagai bentuk penolakan terhadap hak warga negara. Karena sejatinya rupiah adalah alat pembayaran yang sah dan dijamin langsung oleh undang-undang. Sehingga tidak ada alasan penolakan pembayaran transaksi secara tunai menggunakan uang rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menahan supir bus PO Cahaya Trans pasca kecelakaan maut di Simpang Susun Exit Tol Krapiak, Semarang, Jawa Tengah yang menewaskan 16 orang. Bus tersebut dikemudikan supir cadangan. Sejumlah sepeda motor terlihat mengejar minibus di Tol Tangerang Merak, tepatnya di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Setelah terlibat kejar-kejaran sejauh 3 km, minibus yang dikendarai pria berinisial N ini tiba-tiba hilang kendali dan akhirnya menabrak pembatas jalan di jalur kiri. Sopir mobil alami luka berat terlihat terkapar di pinggir tol hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Hermina Bitung, Tangerang. Sementara mobil mengalami kerusakan pada bagian depan. Kapolsek Curug belum bisa memastikan motif dari aksi kejar-kejaran itu lantaran korban masih dalam perawatan medis. Namun polisi mendapatkan informasi bahwa pengendara mobil dan motor saling kenal dan aksi kejar-kejaran diwarnai teriakan maling. Pemilik dari kendaraan ini memang menyuruh saudara N ini untuk servis mobilnya di wilayah Panongan gitu. Karena yang bersangkutan pemilik mobil ini saudara Y ini tinggalnya di daerah Binong. Polsek Curug hingga saat ini masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, termasuk menyisir CCTV di dalam tol. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Polisi menahan supir bus PO Cahaya Trans pasca kecelakaan maut di Tol Krapiak, Semarang, Jawa Tengah yang menewaskan 16 orang. Nadiem Makarim jalani sidang perdana korupsi pengadaan sistem Chromebook.
Jelang Natal dan Tahun Baru, jumlah penumpang di stasiun Pasar Senen makin meningkat. Ya, pemirsa, kita awal informasi pertama. Jumlah bangunan semi permanen yang berada di permukiman padat penduduk di Grogol Petamburan, Jakarta Barat ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Sejumlah bangunan rumah semi permanen terbakar di permukiman padat penduduk di Jalan Karya Dalam 3, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin malam. Banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu serta padatnya lokasi permukiman membuat api dengan cepat merambat dari satu bangunan ke bangunan lain. Warga yang panik mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Api padam setelah 20 unit damkar dikerahkan ke lokasi. Diduga api pertama kali muncul dari korsleting listrik pada salah satu rumah. Bu, ini kira-kira ada berapa rumah, Bu, yang ikut kebakar, Bu? Ya mungkin 4 atau 5 ada. Ada. Ini rumah-rumah semi permanen ya kebanyakan ya, Bu, ya? Rumah-rumah bahan-bahan kayu. Bahan-bahan kayu, Bu. Kalau titik api awalnya dari mana sih, Bu? Yang Ibu tahu? Ya katanya bilang ada yang jualan situ. Jadi nggak masih simpang siur ya. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, A-News melaporkan. Warung remang-remang di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten dibakar warga sekitar. Dinilai meresahkan, puluhan warga melakukan pengerusakan dengan melempar batu hingga membakar 2 warung yang berkedok warung kelontong ini yang dijadikan tempat prostitusi. Puluhan warga melakukan pengerusakan dan pembakaran warung remang-remang di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Warung semi permanen yang terbuat dari kayu ini dirusak, dilempari batu hingga dibakar oleh warga. Aksi tersebut dipicu keresahan warga tentang adanya dugaan praktek prostitusi di warung tersebut. Tempat prostitusi berkedok warung kelontong ini berada di pinggir jalan lingkungan warga yang membelakangi area persawahan. Warga pun mendapatkan sejumlah alat kontrasepsi yang tercecer di area warung. Pihak kecamatan setempat mengaku sudah melakukan teguran terhadap pemilik warung untuk segera menutup praktek prostitusi yang dinilai meresahkan warga. Infonya berkedok warung kelontong, infonya. Tapi mungkin ada juga yang beberapa warung lain yang memang dikemas berkedok yang lain juga. Pihak Satpol PP Kabupaten Tangerang akan melakukan pengetatan pengawasan dan penertiban tempat yang dijadikan sarang prostitusi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani melaporkan.